Sebelum videonya mulai, buat kalian yang ingin beli kaos One Piece, bisa cek di keranjang pojok bawah. Ada berbagai macam model dan ukuran, kualitas bahannya juga oke. Jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan sekarang kita masuk ke videonya. Selanjutnya terungkaplah kelanjutan dari sejarah Void Century. Di sini Vegapunk berkata, aku hanya punya akses terhadap beberapa poneglyph. Tetapi naratif bila mereka digabungkan jelas menunjukkan sejarah mengejutkan mengenai perang besar di masa lalu. Selama periode itu, Zhou Bai menghadapi musuh organisasi yang dikenal sebagai pemerintahan dunia. Dulu mereka hanyalah kekuatan sekutu, koalisi sementara yang terdiri dari 20 kerajaan berbeda. Perkataan itu mengejutkan beberapa orang. Terlihat di sini ada anggota marinir yang tidak percaya bahwa ada sejarah seperti itu. Mereka kebingungan pemerintahan dunia menjadi musuh dari Joy Boy dulu. Kemudian diperlihatkan beberapa lanjutan pertarungan di Egghead. Dory, Brogy dan juga Luffy masih berlari kabur dari kejaran babi hutan raksasa. Beralih ke dalam laboratorium, Mars masih saja kebingungan mencari sumber siaran sinyal milik Vegapunk. Mars ternyata punya Hosoku Haki yang menumbangkan beberapa dendan musi saat dia berjalan di antara mereka. Kembali ke pesan dari Vegapunk. Vegapunk berkata, bisa diasumsikan bahwa aliansi adalah satu-satunya cara untuk melawan faksi yang kuat, yakni faksi dari Joy Boy. Penyebab konflik ini masih membingungkan. Jadi aku tak ingin menilai moral para pejuang, bisa dikatakan bahwa perang ini adalah pertarungan antara dua keyakinan yang bertentangan. Sebelumnya aku jelaskan dulu kalau Joy Boy lahir di peradaban yang luar biasa. Peradaban yang sangat maju sampai sulit dipercayai kalau peradaban itu ada di 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada selama perjuangan selama abad tersebut sangat jauh lebih hebat dari ilmu sains modern kita saat ini. Teknologi yang membuat jenius seperti Iku sangat terkagum-kagum. Namun disitulah letak masalah kita untuk saat ini. Bahkan seorang jenius seperti Vegapunk mengatakan bahwa teknologinya tidak mendekati teknologi kerajaan kuno, padahal Vegapunk ini adalah manusia terpintar yang diketahui. Seseorang yang dapat membuat klon, menciptakan pasifista dan membuat Mother Flame. Ibi memunculkan pertanyaan tentang materi teknologi apa yang sebenarnya dimiliki oleh kerajaan kuno ini. Ini pasti gila sekali dan benar-benar sangat canggih. Pada saat hal tersebut ada beberapa reaksi dari dunia seperti di Zou, Kurt, dan juga para masketir mendengarkan siaran tersebut. Ada lagi di Sochi kecil milik bajak laut rubah faksi yang terlihat sekarang benar-benar miskin. Entah kenapa badan mereka semua diisi perban dan hilangnya beberapa bajak laut beserta dengan kapal mereka. Sekarang kita menuju ke posisi dari Kaku dan juga Stasi. Di sini ada perbincangan di mana Adisa memberikan informasi kepada Stasi untuk menurunkan saja penghalang. Karena tidak akan ada gunanya untuk melakukan hal itu untuk menghentikan Gorosei mengamuk. Addison di sini terlihat benar-benar terluka parah saat dia menerobos keluar dari penghalang. Namun para Vegapunk sudah melakukan yang mereka bisa. Jadi sepertinya mereka akan berhasil untuk kabur. Lanjut ke bajak laut topi jerami, yang sekarang mereka benar-benar terburu-buru untuk keluar dari pulau ini. Nami mengarahkan kru yang masih belum ada seperti Jinbei dan juga Zoro untuk segera merapat ke pesisir timur laut. Karena jika tidak para marinir akan segera memblokir area tersebut. Di sisi lain, kelompok dari Bonnie yang masih berusaha untuk keluar dari tekanan dari Saint Venus Sujuro yang menghentikan mereka. Dua orang raksasa beserta dengan Sanji dan juga Bonnie berupaya melawan Venus. Satu tebasan dari Venus terlihat menuju ke arah dari Bonnie namun berhasil diselamatkan oleh Frankie. Tebasan tersebut mengenai Jolly Roger dari kapal bajak raksasa. Di sini Venus benar-benar marah. Bahwasanya Vegapunk masih saja berbicara panjang lebar soal abad kekosongan. Lalu Venus memotong awan besar dari pulau Egghead menjadi dua bagian. Pasukan Chipperpole beserta dengan beberapa serapim yang tertangkap akhirnya bisa bebas dan meluncur ke bawah tanah. Siaran Vegapunk terus berlanjut. Kali ini siaran tersebut tembus ke beberapa tempat, seperti desa Shimotsuki tempat Koshiro tinggal. Dia mendengarkan pesan tersebut yang diikuti oleh beberapa anak-anak kecil yang latihan berpedang. Dilanjutkan reaksi terjadi di Pulau Kamabaka markas dari revolusioner. Siaran ini juga sampai di tempat tinggal dari Nami yakni desa Kokoyashi. Nojiko saudara angkat Nami juga mendengarkan pesan ini. Di Mock Town, mereka mengejek Vegapunk yang ribut bahwa cerita itu benar-benar semakin konyol. Kerajaan Sakura kampung halaman dari Chopper juga mendengarkan pesan tersebut yang dilihat oleh Doton Kureha dan juga para warga di sana. Kita juga bisa melihat Miss Golden Week, Miss Merry Christmas dan juga Miss Valentine di pulau tempat New Spider berada. Kemudian reaksi juga terjadi di markas besar surat kabar ekonomi dunia.
Morgans tidak dapat mempercayai kata-kata dari Vegapunk dan Vivi juga ada di sana. Lalu menunjukkan Im Sama yang sedang bermain kupu-kupu di ruangan bunga menatap dan mendengarkan siaran tersebut. Lalu kata-kata dari Dr. Vegapunk benar-benar penting membuka mata dunia tentang sejarah dari abad kekosongan. Vegapunk berkata, abad kekosongan berakhir dengan kekalahan dari Joy Boy. Tapi akibatnya ada konsekuensi yang lebih besar. Penyebab konflik kuno itu melukai dunia dan luka-luka itu tidak pernah sembuh. Kita semua tahu kalau perjalanan antar pulau bisa sangat sulit. Lautan yang harus diarungi sangat luas dan berbahaya. Kebanyakan orang sudah puas hidup dan mati di tempat lahir mereka, namun tak pernah menyaksikan budaya lain. Itu adalah pengetahuan umum untuk kita sekarang. Tapi tidak 1000 tahun yang lalu, di mana bencana ekologis yang dahsyat terjadi selama abad kekosongan, dan dunia penuh ditelan oleh lautan. Kita sekarang tinggal di atas sisa-sisa reruntuhan tersebut. Dilihatkan adanya reruntuhan kuno yang sangat besar dikelilingi oleh monster laut yang tenggelam yang ada di das pasar laut. Dunia 1000 tahun yang lalu tidur, tidak terlihat di dasar laut. Aku tahu ucapanku sendiri sulit dipercaya, tapi dulu memang ada banyak kontinen yang luas. Perubahan dunia ini bisa menjelaskan kenapa sejarah selama abad kekosongan di dunia diensor. Perbuatan yang kelihatannya mustahil, tapi masuk akal jika mempertimbangkan kesimpulan yang tak terbantahkan yang sudah ditunjuk oleh semua data. Ya, hanya selama berabad-abad rata-rata ketinggian air laut meningkat dengan sangat amat drastik, yaitu sekitar 200 meter. Itu pun memunculkan pertanyaan, bagaimana dan kenapa banjir seperti itu terjadi? Kalian mungkin cenderung akan berasumsi kalau itu adalah bencana alam. Namun bisa aku katakan dengan yakin kalau bukan itu jawabannya. Bencana ini disebabkan oleh manusia. Kalau bencana itu terjadi secara alami, akan ada catatan yang menunjukkan tanda-tanda peringatan awal beberapa abad sebelumnya. Karena itu menurut merupakan kejadian yang sangat mengubah dunia. Tapi semua penelitianku terhadap meteorologi, geologi, ekologi, dan juga ilmu atmosfer memastikan bahwa tak ada penyebab alami. Mustahil perubahan yang drastis seperti itu terjadi secara spontan selama 100 tahun saja. Ya, berarti penyebab hal lain kecurigaanku dikonfirmasi. Beberapa hari yang lalu, saat aku menganalisis ketinggian laut saat ini akan sulit diterima, tapi bencana 800 tahun yang lalu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Senjata itu terbukti masih ada dan menunggu untuk digunakan lagi. Artinya perang besar yang merusak dunia selama abad kekosongan masih berlangsung hingga saat ini. Ditampilkan siaran dari Vegapunk di sebuah negara, di mana ada beberapa orang di sana yang menyaksikan siaran tersebut dari layar monitor. Beberapa orang di sana pun berkomentar, apa dia baru sudah bilang ada senjata yang bisa menenggelamkan dunia yang tersembunyi di suatu tempat? Bagaimana mungkin perang 800 tahun yang lalu itu masih berjalan jika sudah tak ada lagi orang di zaman itu yang masih hidup untuk saat ini? Kenapa ada sebuah perang yang berjalan di balik layar? Lalu memperlihatkan ruangan dari Im Sama yang sedang menuju ke sebuah foto dengan bingkai yang sangat besar yang berada di ruangan tersebut. Dan tampak seorang wanita yang sedang dia tatap. Lanjut ke pesan dari Vegapunk. Dia berkata, dari dalam lubuk hati, aku ingin meminta maaf karena ada hal lain yang ingin kuakui. Tujuanku dari awal adalah untuk menciptakan sumber energi untuk memajukan perkembangan masyarakat dan walau itu masih belum selesai, penelitianku telah menunjuk kepada Mother Flame. Energinya memiliki banyak sekali kegunaan. Aku yakin, energi suatu hari tanpa batas ini akan bisa dimanfaatkan dan memastikan seluruh dunia hidup dengan makmur. Namun penemuan ini pun tertunda karena sebagian kecil dari api itu telah dicuri. Aku bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Kemudian beberapa kejadian diperlihatkan seperti di Alabasta. Ada beberapa orang di sana yang benar-benar sedih melihat foto hilangnya putri kerajaan mereka yakni Putri Nefertari Vivi. Raja Kobra juga sudah dipastikan mati. Dan beberapa orang di sana juga melakukan ritual pemakaman kepada Raja Kobra, diantaranya ada Pel dan juga Caka. Sementara itu, kondisi daripada agen Ciperpol yang sebelumnya terjatuh setelah setengah pulau ditebas oleh Venus juga terlihat dalam bahaya, karena mereka semua sudah terjebak dan dikeliling oleh api yang membara di sekitar mereka. Stussy dan juga yang lainnya kebingungan karena mereka merasakan goncangan yang sangat amat besar yang menyebabkan beberapa awan yang ada di sekitar pulau Egghead ini menjadi berkurang. Di sini ada percakapan menarik antara Addison Stasi dan juga Kaku. Stasi di sana menanyakan, bagaimana jika dia membebaskan Kaku saja untuk saat ini? Namun Stasi menjamin bahwa Kaku tidak akan kembali untuk mengincar kru bajak laut topi jerami.
Di sana kemudian Addison lantas mempersilahkan saja Stasi untuk membebaskan Kaku. Addison juga di sana meminta maaf karena perintah dari dia Stasi berurusan dengan temannya sendiri dan memaksa melawan mereka. Addison pun berkata walaupun kau dari kedua belah pihak, kau berhasil menyelamatkan kami. Konflik yang ada dalam dirimu itu adalah bukti kemanusiaanmu. Lakukan saja apa yang kau mau dan carilah cara dirimu sendiri untuk terus bertahan hidup. Di sini Stasi dan juga Kaku terlihat menangis. Di sini terlihat bahwa sebuah kloningan juga punya rasa kepedulian dan juga rasa setia kawan yang sangat tinggi. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. 2 minggu setelah bagian api itu dicuri, aku melihat cahaya terang yang ada di langit-langit kerajaan Lulusia. Kemudian aku pun mendapatkan kabar kalau seluruh negara tersebut tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, peralatanku pun mendeteksi adanya gempa besar yang disebabkan oleh hal tersebut. Ini mungkin karena harga diriku sebagai ilmuwan, tapi aku yakin akan satu fakta yakni Mother Flame, yang bisa mensapri energi yang dibutuhkan untuk mewujudkan tragedi itu. Penemuanku telah dipakai untuk sumber energi senjata kuno, motif dan asal-usul pelakunya masih misteri bagiku. Tapi pada akhirnya, semua itu akan berujung pada satu kenyataan. Aku adalah pembantu tindakan pembunuhan massal ini. Aku sungguh sangat menyesal atas keterlibatanku pada peristiwa ini. Aku benar-benar sangat meminta maaf pada kalian. Tapi hal ini juga membuktikan satu kebenaran. Kalau bencana yang membanjiri seluruh dunia itu disebabkan oleh manusia. Dulu ada 3 senjata kuno dikatakan kalau Joy Boy mencoba untuk memastikan kalau senjata itu diwariskan pada generasi selanjutnya. Itu pun memunculkan pertanyaan. Kenapa dan apa dunia masih belum cukup untuk hancur? Inilah yang membuat sulit untuk menunjuk satu pihak mana yang baik dan juga pihak mana yang jahat. Tapi hari untuk menemukan jawaban itu pun sudah dekat. Saat waktunya tiba, semua orang akan takut akan konsep tenggelamnya dunia ini. Abad kekosongan masih sebuah enigma. Tapi selama ini, ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kumaksud adalah para mantan anggota kru Raja Bajak Laut. Reaksi dunia pun kembali dimunculkan atas pesanan tersebut dan kali ini makin tersebar. Di mana kita melihat reaksi pertama yang berada di kerajaan Prodence. Raja Elizabilo II mencoba untuk memastikan apakah memang kerajaan Lulusia itu benar-benar hilang. Para anggota revolusioner yang berada di kerajaan Kamabaka pun juga menyaksikan dan terkejut mendengar pesan ini. Mauda dan juga Wakil Laksamana Komil juga terkejut mendengar kabar bahwa Lulusia dihancurkan oleh senjata kuno. Momonosuke, Kinemon dan juga Crocodile merasa heran. Mereka menganggap senjata kuno yang diperbincangkan oleh Vegapunk adalah Pluton. Reaksi juga sampai di Pulau Manusia Ikan di mana salah satu senjata kuno yakni Poseidon mendengar pesan tersebut dan kebingungan. Dan terakhir di Numarineford, Sengoku, Suru dan juga Akainu sedang mendengarkan pesan milik Vegapunk tersebut. Reaksi makin mengejutkan setelah Vegapunk mengatakan bahwa ada kelompok bajak laut yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dunia ini. Di samping hal tersebut, Vegapunk Yok juga dikejutkan dengan bagaimana bisa Vegapunk tahu soal sebagian dari api Mother Flame sudah dicuri olehnya. Yok bilang, padahal aku memutus sinkronisasi ingatanku dengan Pangrecord. Yok pun juga terkejut kalau Vegapunk sudah tahu kabar soal Lulusia dan melakukan pemeriksaan mendalam. Di momen inilah Yok pun mengetahui sumber sinyal milik Vegapunk. Dia menginformasikan hal tersebut kepada semua Gorosei. Dan tak disangka sebelumnya, bahwa robot kunolah yang berusaha untuk melindungi siput transporter tersebut. Pesan dari Vegapunk terus berlanjut. Aku yakin para bajak laut ini sudah tahu seluruh sejarah kita yang hilang. Kenapa mereka menghilang dan tentu saja tanpa memberitahu siapapun? Kenapa mereka tidak bertindak? Lalu memperlihatkan reaksi di Sabaody Archipelago. Di dalam bar sake, terlihat sang raja kegelapan Silver Relay yang sedang minum minuman dalam posisi mabuk. Sementara itu, Chucky terlihat membereskan salah satu banyak laut dengan tangannya. Relay mengatakan, aku sudah tua dan keriput sekarang. Sama seperti Vegapunk, kakek cerewet ini sudah bicara terlalu banyak. Jangan Jetty menyebalkan dan merebut suasana hati dari para pemuda. Semangat pencarian itu adalah milik mereka sekarang. Benarkah Raja? Diperlihatkan reaksi di penjuru dunia terhadap pesan dari Vegapunk menuju ke Pulau Hachinosu, di mana di sana banyak sekali para bajak laut yang bereaksi atas pesan tersebut. Para bajak laut di sana berkata, Jetty ini berarti ada harta karun yang tertidur di dasar lautan di seluruh dunia. Yang lain menjawabnya, bodoh, itu tidak berarti seluruh dunia adalah kota emas. Di bawahnya 200 meter. Bagaimana kau berencana menyelam sedalam itu? Kau hanya akan menjadi makanan monster laut. Namun sepertinya ada kapal di dunia ini yang bisa menyelam di bawah air.
Apakah kalian mempunyai kemampuan finansial untuk membelinya? Menurutku akan lebih cepat jika kau bertamaan dengan Putri Duyung. Aku ingin bertemu dengan mereka. Setelah itu, kita melihat rombongan dari Mombla Cricket dan pasukannya di lautan Greenlight. Cricket bilang, ada orang di masa lalu yang melampaui Nolan. Haruskah kita menyelam lagi? Romantisme masih ada. Saruyama bersaudara pun menjawabnya. Itu cerita yang luar biasa, Kapten. Lalu memperlihatkan rumah sakit umum Mariner. Di sini kita melihat ada beberapa pasukan SOR. Mereka dirawat di sini dengan beberapa orang yang sudah mulai pulih dari lukanya. Disinilah kita mendapatkan beberapa percakapan menarik dari Hibari, Pangeran Grus, Kujaku, Kobi, dan juga Helmepo. Helmepo memulai perbincangan ini, jadi maksudnya ini adalah One Piece. Hibari bilang hal ini tentu akan menimbulkan stimulus yang kuat. Kobi kemudian berkata, sepertinya aku akan pingsan, aku perlu mengaturnya di catatanku nanti. Pikiranku tidak bisa mengikuti, bukankah ini akan menghasilkan kesimpulan yang serius? Pangeran Grus berkata, itu akan terjadi. Respon yang tak terbayangkan mungkin akan muncul. Kujaku pun bilang dan mengkonfirmasi bahwa dua kapten dari Swordia itu ke-10 Drake dalam tahap pemulihan dan berjalan Lancer. Percakapan mereka ditutup dengan Kujaku yang berkata, sekarang giliran kita untuk bergerakan. Lalu diperlihatkan bagaimana kondisi dari Captain Swordia itu ke-10 Drake. Dia terlihat sudah baik-baik saja namun belum mengeluarkan sepatah kata apapun. Lanjut menuju ke dunia baru. Di sini terlihat Smoker akhirnya muncul dengan motor asapnya. Dia sepertinya sedang menuju ke tempat tertentu. Smoker pun terlihat menghubungi Tashigi. Dia bilang, di mana kau saat ini? Tashigi pun menjawabnya, aku sedang berada di rumah sakit umum Marinir. Setelah itu, pesan Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Vegapunk bilang, ini hanyalah potongan-potongan, tetapi kalau aku bicara lebih jauh, itu hanya akan menjadi spekulasi. Para pendengar dan penonton pun bereaksi di sana. Beritahu kami lebih lanjut. Lalu apa yang ditinggalkan Raja? Lanjut ke Pulau Egghead. Di sini Nami dan kawan-kawannya sudah melakukan persiapan untuk segera pergi meninggalkan pulau dengan menunggu beberapa kru lagi yang masih belum tiba di kapal Sausen Sunny. Nami berkata, lihat penghalang telah diangkat. Usopp pun menjawabnya, suara keras apa tadi? Itu mengagetkanku. Di sana akhirnya terlihat awan sudah berhenti memanjang. Ini artinya kubah perbatasan sudah mulai dibuka, dan ini menjadi kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh para kru untuk segera mendarat dan mencapai laut. Namun di sini, Lilith bilang bahwa ada banyak kapal yang berkumpul di tengah pendaratan yang akan mereka tuju. Di satu sisi, terlihat juga Brook yang sudah mempersiapkan Koulo untuk segera berangkat. Mereka bisa meluncur kapan saja. Nami kemudian kembali menginformasikan beberapa kru yang masih saja belum berkumpul, yakni Jinbe dan juga Zoro. Ternyata Usopp punya usut setelah Nami menanyakan mengapa mereka sangat lama tiba di kapal. Jinbe beralasan bahwa dia sedang mengejar monster misterius. Nami pun sangat kesal, mengapa kau melakukan perjalanan sampingan? Jinbe menjawabnya, ini bukanlah perjalanan sampingan tapi monster itu sedang menuju ke arahmu. Jadi berhati-hatilah. Dilihat dari kehadirannya, dia sepertinya bukan orang biasa. Seksara mengejutkan. Di depan Nami dan kawan-kawannya sudah ada monster besar yang dikatakan oleh Jinbe dan mereka berteriak. Itu adalah salah satu dari Gorosei. Saint Titan Barun Venus Churro bersiap menggunakan teknik pedangnya untuk menebas kapal Sausen Sunny menggunakan satu serangan. Respon cepat langsung dilakukan oleh Jinbe dan juga Zoro. Jinbe berkolaborasi dengan Zoro dalam menghentikan monster yang mengerikan tersebut. Jinbe melempar tubuh dari Zoro dengan kecepatan penuh menuju ke arah dari sang Gorosei. Sang manusia ikan menggunakan teknik baru yang disebut Fishman Jujutsu Shoulder Wheel. Giliran Zoro yang bersiap dengan teknik baru miliknya, Nitoryu Sukavati Bliss Paradise Rashomon. Teknik tersebut berhasil mementalkan tubuh dari Zoro terlempar ke depan dan berhasil menghentikan tebasan dari Nuschuro. Percikan haki dengan kilatan petir hitam mengelilingi mereka berdua saat pedang mereka bergesekan. Di saat pedang mereka berdua bersentuhan, mereka pun sadar bahwa kedua belah pihak mempunyai pedang dengan model yang sama, yakni Kidatsu. Benturan yang terjadi membuat mereka berdua mundur. Jinbe menangkap Zoro kemudian berkata kepada Nami dan juga kru yang lain, kita akan naik kapal nanti. Jetty pergi sekarang juga, lalu memperlihatkan pantai timur utara Egghead. Kondisi di sana juga benar-benar kacau dengan memperlihatkan kelompok dari Bonnie yang sudah berada di kapal bajak laut raksasa yang terus-menerus dihantam tembakan dari beberapa kapal marinir yang mengelilingi kapal raksasa tersebut. Bonnie berteriak, topi jerami di mana kau? Cepatlah, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kapal marinir terus saja menembaki mereka.
Di sini juga terlihat wakil Admiral Haun berkata, itu hanya satu kapal kecil. Apanya yang legendaris tentang itu? Tenggelamkan semua kapal tua Elbaf. Di sisi yang lainnya Sanji dan juga Atlas mencari keberadaan dari Luffy berada namun transmisinya tidak bisa tersambung. Lalu dilihatkan beberapa kru dari bajak laut raksasa yang terlihat melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh anggota marinir. Marinir berkata, jangan biarkan mereka lolos. Di sana juga ada wakil Laksamana Gilotin. Jangan goyah. Mereka hanyalah kru bajak laut fosil dari sahabat yang lalu. Para raksasa kemudian terlihat mengamuk dan berkata, hancurkan mereka semua. Lalu dilihatkan hancurnya beberapa kapal marinir yang disebabkan oleh mengamuknya para bajak laut raksasa. Pertarungan antara dua belah kubu masih berlanjut dan kali ini giliran dari Bluegrass yang menggunakan senjata binatang laut untuk melubangi kapal dari para raksasa. Dia bilang, kalian sungguh menyedihkan, masing-masing dari kalian sedang menyembunyikan keadilan bukan? Selanjutnya diperlihatkan bagaimana Voice Admiral Roll yang melakukan perlawanan dengan memukul beberapa raksasa dengan menggunakan genggaman tangan yang diselimuti oleh haki dengan teknik yang disebut Rock and Roll Blaster. Kemudian diperlihatkan bagaimana kondisi dari Luffy, Dory, dan juga Brogy yang terlihat kebingungan karena Warkuri tidak kembali mengejar mereka. Dan ternyata kesemua dari para Gorosei ini selain Nushiro sudah tiba dan berada di sebelah dari robot kuno dengan tatapan mereka yang mengerikan. Mars pun tersadar bahwa itu adalah raksasa besi, robot kuno yang menyerang Mario Joe 200 tahun yang lalu. Pesan dari Vegapunk kembali berlanjut di sebuah negara. Dia berkata, dan satu hal terakhir, aku punya pesan untuk semua orang yang memiliki nama D di dalam nama mereka. Di antara kalian, masing-masing ada, dan pesan tersebut pun terpotong karena Warkuri menghantam keras bagian tubuh dari robot kuno yang menyebabkan sinyal siaran pun akhirnya terganggu dan terputus. Para netizen berkata, tidak, itu terputus. Reaksi yang sama juga ditunjukkan Vivi dan juga Morgans. Vivi berkata apa yang hendak dia katakan. Morgans bilang, D, apakah itu gangguan sinyal? Si pengkhianat Yok berkata, akhirnya berhenti. Beberapa pasukan marinir yang ada di dekat dari pantai berteriak karena dari langit terlihat ada robot kuno yang jatuh menimpa kapal mereka. Robot ini terjatuh karena sebelumnya Warkuri menghempaskan robot kuno yang membawa sumber sinyal siaran Vegapunk. Marinir berkata, lompat ke laut. Ada apa dengan makhluk baja yang berjalan dan hidup ini? Kapalnya akan tenggelam. Robot kuno pun mendarat jatuh ke laut dan tenggelam. Dan Musi juga masih sedikit memunculkan sinyalnya. Raksasa besi berkata, di mana kau Joy Boy? Kemana kau pergi? Aku ingin bertemu denganmu. Kau di sini kan Joy Boy? Warkuri menatap marah robot kuno tersebut. Marinir berteriak, seekor babi hutan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya di sini? Lalu kembali memperlihatkan reaksi dari beberapa negara, yang dimana layar dari Dan Musi mereka akhirnya terputus. Reaksi dimulai dari kerajaan Alabasta. Warga sipil di sana berkata, apa dia masih mengatakan sesuatu? Situasi apa yang sebenarnya terjadi di sana sehingga mengganggu siaran tersebut? Apakah itu tentang kematian Vegapunk? Atau apakah itu sebuah pembunuhan? Dia menyebutkan sesuatu tentang dosa. Di kerajaan lainnya pun juga melihat pesan tersebut dan terputus. Mereka juga berkomentar, sungguh tak disangka, dia mungkin dihabisi oleh pemerintah dunia. Sebelum ini disebutkan bahwa dia telah disandera oleh si topi jerami. Jelas sekali kan bahwa bajak lautlah yang paling jahat di sini. Terlepas dari dosa apa yang dia lakukan, tidak mungkin pemerintah akan melenyapkan orang terpintar di dunia begitu saja. Di Dress Rosaleo dan juga Rebecca ikut bereaksi. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di Pulau Egghead sekarang.